Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyyika Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam rangka bertaqarrub kepadanya, menjalankan salah satu amalan yang Allah perintahkan kepada setiap orang-orang beriman, amalan yang bernama talabul ilmi syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keikhlasan ke dalam hati-hati kita di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu dalam rangka ta'allum ataupun ta'limul ilmi, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, ilmu yang menjadi wasilah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa taala dari setiap ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang digariskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ketiga dari bulan Sya'ban di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan bab yang ketiga di dalam Kitabul Muamalat terkait dengan masalah Al-Qardul Hasan, memberikan pinjaman yang baik kepada seorang muslim yang membutuhkan. Fadhal iqra al-bab al-thalith. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala. Al-babu al-thalithu fil qardi wa fihi mas'alatani.
المسألة الأولى في تعريفه وأدلة مشروعيته. القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو مشروع، ويدل عليه عموم الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على فضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته، وأجمع المسلمون على جوازه. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطيه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. ومن الأدلة على فضله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. طيب. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. Berkata penulis rahmatullahi ta'ala alaihim, al-babu tsalits, bab yang ketiga di dalam kitabul muamalat fil qardi, terkait dengan memberikan pinjaman. Yang dimaksud dengan al-qardu di sini adalah al-qardul hasan, memberikan pinjaman dengan cara yang baik, yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Kata penulis, wa fihi mas'alatani, di bab yang ketiga ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifihi wa adillati masyru'iyatihi, terkait dengan definisi al-qardu dan dalil-dalil disyariatkannya al-qardul hasan. Kata penulis, al-qardu daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Yang dimaksud dengan al-qardu adalah memberikan harta. Daf'u malin, memberikan harta kepada pihak lain. Liman yantafi'u bihi, kepada pihak yang memanfaatkannya untuk hajatnya, untuk keperluannya. Memberikan harta kepada pihak yang membutuhkan, yang bisa memanfaatkannya. Wa yaruddu badalahu, dan akan menyerahkan gantinya. Ini mengembalikan lagi kepada pihak yang memberikan piutang. Ini definisi al-qardu. Seseorang memberikan harta kepada pihak lain, untuk hajatnya, untuk kebutuhannya, untuk dia manfaatkan harta tersebut, dan kemudian dia kembalikan. Dia menyerahkan ganti dari harta yang dia pinjam tersebut. Wa huwa masyru'un, memberikan pinjaman adalah perkara yang disyariatkan. Perkara yang disyariatkan di dalam agama. Wa yadullu alaihi umumul ayatil qur'aniyati wal ahaditsid dallati ala fadlil muawanah.
Dalil yang menunjukkan disyariatkannya memberikan qardun hasan, memberikan pinjaman yang baik adalah keumuman ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan membantu pihak lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan, kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa adalah kita membantu saudara kita yang membutuhkan. Ya, dengan memberikan pinjaman kepada orang tersebut. Ini bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keumuman ya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk membantu saudara kita. Wa qada'i hajatil muslim, ya, membantu menunaikan hajat seorang muslim. Wa tafriji kurbatihi, ya, kita melapangkan kesusahan saudara kita. Wa saddi faqatihi, ya, kita berusaha untuk menolong saudara-saudara kita yang fakir, menutup hajat-hajat mereka, membantu kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa ajma'al muslimuna ala jawazihi, dan para ulama kaum muslimin bersepakat akan bolehnya memberikan piutang, ya, kepada pihak lain. Di antara dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang keutamaan membantu seorang muslim yang membutuhkan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kata Nabi yang mulia, siapa yang melapangkan dari seorang mukmin, ya, kesempitannya di dunia, maka Allah akan lapangkan kesempitannya di hari kiamat nanti. Ya, siapa yang melapangkan kesempitan seorang mukmin di dunia, maka Allah balas akan melapangkan kesempitannya di hari kiamat nanti. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, di antaranya kata para ulama adalah memudahkan seorang muslim dalam memberikan piutang kepadanya. Siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Ya, siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan balas, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Kata Nabi yang mulia, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut ringan di dalam membantu saudaranya. Maka ini, ya, di antara dalil yang memberikan kita motivasi untuk memudahkan urusan saudara kita. Ya, di antaranya memberikan, ya, pinjaman yang baik kepada saudara kita yang membutuhkan. Ya. Tapi ingat, ya, bukan maknanya kita bermudah-mudahan dalam apa? Dalam hutang. Ya, beda. Kalau antum ngasih piutang silahkan. Ya, mudah, nggak ada masalah. Tapi kita, ya, jangan mudah-mudahan untuk apa? Untuk berhutang. Ya, karena hutang itu pintu kehinaan.
Ketika seseorang ya bermudah-mudahan dalam masalah hutang, ya maka dia akan jatuh ke dalam kehinaan. Ya, tapi kalau kita tahu saudara kita membutuhkan ya pertolongan kita, maka bantu. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan bantu urusan kita di dunia dan akhirat. Maka para ulama bersepakat bolehnya ya memberikan piutang kepada pihak lain, bahkan bagian dari kebaikan yang dianjurkan di dalam Islam. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwasannya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang. Istalafa. Ya, Nabi pernah berhutang min rajulin dari seorang laki-laki, bakran berupa unta muda. Ya, unta muda. Nabi berhutang kepada seseorang, ya, unta muda. Faqadimat alaihi ibilus sadaqah. Maka suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unta sedekah. Ya, unta hasil zakat yang dikumpulkan dari harta-harta kaum muslimin masuk ke baitul malil muslimin. Fa amara Aba Rafi' an yaqdiya ar-rajula bakrahu. Maka ketika datang ya unta-unta zakat, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat Abu Rafi' untuk menunaikan hutang Nabi kepada laki-laki tersebut. Faraja'a ilaihi Abu Rafi'. Maka Abu Rafi' kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi perintahkan Abu Rafi', wahai Abu Rafi', cari ya unta muda, kemudian bayarkan hutangku kepada laki-laki itu. Maka Abu Rafi' mencari unta yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun kembali kepada Nabi. Faqala, kemudian Abu Rafi' berkata, lam ajid fiha illa khiyaran ruba'iyatan. Ya Rasulullah, dari unta-unta sedekah atau unta-unta zakat yang dikumpulkan, enggak ada unta muda ya Rasulullah, yang umurnya setahun 2 tahun ya atau 3 tahun ya. Yang ada adalah unta-unta yang umurnya genap 6 tahun ke atas. Khiyaran ruba'iyan. Ya. Unta-unta yang terbaik. Yang umurnya 6 tahun ke atas ya Rasulullah. Sedangkan Nabi berhutang unta muda. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi yang mulia, faqala a'tihi iyyahu. Kalau begitu carikan ya, kemudian berikan kepada laki-laki tersebut. Enggak ada masalah. Ya. Meskipun umurnya beda, ya, umurnya lebih sempurna, lebih baik daripada yang aku pinjam, enggak apa-apa. Kata Nabi, ambil kemudian berikan kepada laki-laki tersebut. Kata Nabi yang mulia, inna khiyaran nasi ahsanuhum qadaan. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah orang yang terbaik dalam melunasi hutangnya. Ya, orang yang terbaik dalam melunasi hutangnya. Kata Nabi, enggak apa-apa. Ya, kalau ada yang lebih baik, kasih yang lebih baik. Ya, karena sebaik-baik manusia, inna khiyaran nas, manusia yang terbaik adalah ahsanuhum qadaan, orang yang terbaik dalam hal melunasi hutang. Ya, ini di antara karakter orang yang terbaik. Ya, ketika melunasi hutang terbaik. Ya, enggak ditunda-tunda. Ya. Ketika mampu langsung tunaikan. Kalau ada yang lebih baik, kasih yang lebih baik dalam melunasi hutang. Ya. Wa minal adillah ala fadlihi, di antara dalil yang menunjukkan keutamaan memberikan pinjaman, memberikan piutang kepada seorang muslim adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya
dengan sanad yang hasan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada saudaranya muslim yang lain. Ya, tidak ada seorang muslim yang memberikan piutang, memberikan pinjaman kepada muslim yang lainnya sebanyak 2 kali, melainkan salah satunya ya nilainya seperti sedekah yang dia sedekahkan. Padahal utang, ya, dan dikembalikan, ya. Tapi Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, ketika seorang muslim memberikan pinjaman kepada saudaranya 2 kali, ya, maka satunya nilainya pinjaman, satunya nilainya apa? Sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia enggak sedekah, dia hanya meminjamkan, ya. Dia enggak sedekah, tapi dia pinjamkan dan dikembalikan kepada dirinya. Tapi salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini keutamaan seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dijadikan piutang yang dia berikan sebagai sedekah yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal hartanya balik lagi kepada dirinya. Ya, hanya dipinjamkan kemudian balik kepada dia, tapi dicatatkan sebagai satu sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini di antara dalil yang menjelaskan keutamaan, ya, keutamaan memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan. Baik, iqra al-mas'alah tsaniyah. Al-mas'alatu tsaniyatu في شروطه وبعض الأحكام المتعلقة به. الأولى: لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه، لأن المقرض اشترط نفعا، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، كأن يسكنه داره مجانا كأن يسكنه داره مجانا أو رخيصة، أو يعيره دابته، أو أي شيء آخر، أو غير ذلك من المنافع. فإن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بما يدل على عدم جواز ذلك، وأجمع الفقهاء على منعه. الثانية: أن يكون المقرض جائز التصرف وبالغا عاقلا رشيدا يصح تبرعه. الثالثة: ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، لأن ذلك من الربا، فلا يجوز له أخذها، بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولا. الرابعة: إذا رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد، صح ذلك، لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء، ويدل عليه حديث أبي رافع السابق. الخامسة: أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه، ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك. السادسة: من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات، فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض، أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض، ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليها على أن يردها المقترض كاملة. فمثلا يطلب المقترض من البنك مبلغ 100,000،
فيعطي له البنك 80,000 ويشترط عليه أن يردها 100 وهذا من الربا المحرم أيضا. Iya, jazakallahu khairan wa baraka fik. Masalah yang kedua dari bab yang ketiga, fi syurutihi wa ba'dil ahkamil muta'alliqati bihi. Syarat sahnya utang piutang dan beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Al-awwal, yang pertama, la yajuzu lil muslim an yuqrida akhahu bisyarti an yuqridahu ba'da dhalika idza radda alaihi qardahu. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan mempersyaratkan, ya, dengan mempersyaratkan orang yang dia, ya, pinjami, memberikan dia pinjaman setelah dia melunasi hutangnya. Paham jemaah? Tidak boleh bagi seorang muslim, ya, ketika memberikan pinjaman kepada orang lain kemudian mensyaratkan, ya boleh saya kasih kamu pinjaman sekarang, tapi nanti kalau kamu sudah lunas giliran saya yang pinjam sama kamu. Ya, kalau kamu sudah lunas, ya, hutangnya dari saya, giliran saya yang nanti ngutang sama kamu. Ini mempersyaratkan, ya, mempersyaratkan, ya, dia ngasih pinjaman dengan syarat nanti kalau sudah lunas hutangnya giliran dia yang meminjam sama saudaranya, ya. A, B, ya, si A ngasih pinjaman ke si B, ya, kata si A, saya kasih kamu pinjaman sekarang, tapi nanti kalau kamu sudah lunas giliran saya yang nanti mau pinjam sama kamu, ya, ini syaratnya. Kalau kamu sepakat saya kasih kamu pinjaman sekarang, ya, ini nggak boleh mempersyaratkan seperti ini, ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Kata penulis, li'annal muqridha ishtarata naf'an. Karena di sini, ya, orang yang meminjamkan tersebut mempersyaratkan adanya apa? Adanya manfaat, ya, dari piutang yang dia berikan kepada saudaranya. Dia mau ngasih piutang tapi syaratnya apa? Nanti kalau sudah lunas dia ngutang balik. Ya, ini namanya manfaat dari piutang yang dia berikan. Dan kaidah mengatakan wa kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Ya, setiap akad utang piutang yang mensyaratkan manfaat maka jatuh dalam, ya, jatuh dalam, yakni hukum riba. Ya, setiap hutang piutang yang mensyaratkan adanya manfaat yang didapatkan dari hutang piutang tersebut maka termasuk riba. Ya, termasuk perkara riba yang dilarang di dalam Islam. Maka nggak boleh mempersyaratkan seperti itu. Ya, apa contoh? Yakni hutang piutang yang mensyaratkan manfaat. Kata penulis, ka'an yuskinahu darahu majjanan aw rakhisatan. Ya, seperti seseorang mensyaratkan, ya, kamu saya kasih pinjaman, ya, tapi syaratnya rumahmu saya tempati. Ya, saya tempati rumah kamu. Nah, ini cari manfaat dari apa? Dari piutang yang dia berikan. Maka ini hukumnya haram, termasuk riba. Ya. Atau yakni dia sewa rumahnya dengan harga yang murah. Saya kasih kamu pinjaman, tapi tolong kamu, ya, sewakan rumah kamu 1 bulan dengan harga yang murah buat saya. Ya, maka ini pun dilarang karena mensyaratkan manfaat dari utang piutang.
Dan kaidah mengatakan wa kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang mensyaratkan manfaat maka termasuk perkara riba. Au yu'iruhu dabatahu, ya, atau dia memberikan pinjaman tapi dengan syarat pihak yang berhutang ya meminjamkan dia kendaraannya. Ya. Saya kasih kamu pinjaman, tapi kamu harus pinjamkan saya mobil kamu selama seminggu. Ya, ini juga dilarang. Ya, kalau dipersyaratkan maka dilarang, tidak boleh. Ya, karena kalau dipersyaratkan berarti masuk kullu qardin jarra manfaatan. Ya. Au ayyi syai'in akhar, atau hal-hal yang lainnya. Au ghairi dzalika minal manafi, atau manfaat-manfaat yang lainnya. Ya. Fa inna jama'atan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aftau bima yadullu ala adami jawazi dzalika wa ajma'al fuqaha'u ala man'ihi. Karena ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfatwakan ya dengan fatwa yang menunjukkan tidak boleh hal-hal semacam itu. Ya, memberikan piutang kemudian mensyaratkan manfaat, difatwakan oleh para sahabat tidak diperbolehkan seperti itu. Dan para fuqaha bersepakat ya tidak bolehnya transaksi semacam itu. Tidak boleh seorang muslim ya mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, maka mensyaratkan ini seolah-olah cari apa? Kesempatan dalam kesempitan saudaranya. Ya, dia menekan, ya, saya kasih kamu pinjaman, tapi tolong ya jual rumah kamu dengan harga yang murah. Nah, ini sama ya mencari kesempatan dalam kesempitan, yang menekan saudaranya yang sedang membutuhkan. Maka kaidah para ulama, kullu qardin jarra naf'an atau manfaatan fahuwa riba. Ya, setiap transaksi hutang piutang yang mensyaratkan adanya manfaat maka termasuk perkara riba. Termasuk perkara riba. Ya. Ya. Seseorang ya mau minjam duit, kemudian dia punya motor bagus, ya, kemudian yang mau kasih pinjam ini mensyaratkan, saya kasih kamu pinjam dengan syarat kamu jual motor kamu sama saya, ya, di bawah harga pasar, ya, harga motornya biasanya 20 juta, ya, dia minta kasih 10 juta sama saya, ya, nanti saya pinjemin kamu duit 50 juta, ya, tapi syaratnya kamu jual motor kamu ke saya ya dengan harga yang miring, ya, dengan harga yang jauh di bawah pasar, maka ini hukumnya haram, ya, termasuk perkara riba. Nah, ats-tsani, poin yang kedua, an yakuna al-muqridu jaizat tasarruf. Di antara syarat sahnya akad ya utang piutang adalah pihak yang memberikan piutang, al-muqrid. Ya, pihak yang memberikan piutang adalah orang yang dianggap sah perbuatannya. Ya, dianggap sah transaksinya. Balighan aqilan rasyidan, orang yang baligh dan berakal, ya, dan orang yang rasyid, ini orang yang bijak. Ya, orang memang ya bisa bertasarruf dengan baik, bisa berbuat dengan baik. Sudah balik, berakal, dan orang yang bijak. Yasihhu tabarru'uhu, ya, pemberiannya dianggap sah secara syariat. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ini di antara syarat sahnya akad al-qard atau utang piutang. Kemudian yang ketiga, kata penulis, laisa lil muqrid an yashtarita ziyadatan fi malihi alladhi aqradahu. Pihak yang memberikan piutang tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan, adanya ziyadah. Pihak yang memberikan piutang
tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan yakni pada harta yang dia pinjamkan. Enggak boleh disyaratkan ya ketika dikembalikan harus berlebih. Saya pinjamkan kamu 1 juta ya, namun ketika kamu bayar maka bayar hutangmu sebesar 1,5 juta. Ini hukumnya haram. Ya, tidak boleh bagi seseorang yang memberikan piutang kepada saudaranya kemudian mensyaratkan harus ada tambahan dari nilai piutang yang dia berikan. Li'anna dzalika minar riba. Karena kalau disyaratkan seperti itu, maka termasuk apa? Termasuk riba. Ya, termasuk riba. Ya. Fala yajuzu lahu akhdhuha. Maka tidak boleh dia mengambil tambahan tersebut. Bal yaqtasiru 'alal mablaghil ladzi dafa'ahu lil muqtaridi awwalan. Bahkan ya, yang benar sang pemberi hutang atau pihak yang memiliki piutang kepada saudaranya yang dia ambil hanya pokok hutangnya saja. Ya, yang dia ambil hanya pokoknya. Berapa dia kasih piutang 1 juta, ya sudah balikin 1 juta. Jangan kasih tambahan. Ya. Jangan kasih tambahan. Kalau seseorang mensyaratkan adanya tambahan di dalam ya memberikan piutang, maka jatuh dalam perkara riba yang diharamkan di dalam Islam. Ya. Ar-rabi', poin yang keempat. Kata penulis, idza raddal muqtaridu 'alal muqridi ahsana mimma akhadha minhu aw a'tahu ziyadatan duna syartin aw qasdin sahha dzalik. Ingat, kalau mensyaratkan dari awal maka enggak boleh ya. Mensyaratkan adanya tambahan, pihak yang memberikan piutang mensyaratkan kepada pihak yang berhutang adanya tambahan dari pokok hutang yang diberikan, hukumnya apa? Hukumnya haram, termasuk riba. Ya. Namun kalau seandainya pihak yang berhutang ya ketika melunasi hutangnya kepada pihak yang memberikan piutang, dia bayar dengan nilai yang lebih baik, dia berikan tambahan dari pokok hutang tersebut ya dengan kemauan sang peminjam ya, tanpa ada persyaratan di awal, tanpa disyaratkan di awal ya, tapi sang peminjam ya dengan sukarela dia ingin memberikan tambahan ya ketika melunasi hutangnya sebagai bentuk terima kasih kepada ya kepada saudaranya yang telah meminjamkan tersebut ya dengan tanpa syarat di awal ya, maka hukumnya sah, diperbolehkan ya, diperbolehkan. Kita utang 1 juta kemudian kita balikin 1,5 juta ya, atau 1,1 juta. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Diperinci. Iya, kalau disyaratkan dari awal tidak boleh. Tapi kalau tidak disyaratkan, tapi atas kemauan sang peminjam, ya, maka hukumnya boleh. Dan termasuk ya, yakni menunaikan hutang dengan baik. Ya. Li'annahu tabarru'un minal muqtaridi wa husnu qada'in. Karena hal semacam ini termasuk tabarru', yakni sumbangan ya, atau pemberian sukarela. Tabarru' artinya pemberian sukarela yang tidak disyaratkan di awal, tapi itu ya kesukarelaan dia di dalam memberikan tambahan, dan termasuk husnu qadha, yakni melunasi hutang dengan cara yang terbaik ya, maka hal semacam ini diperbolehkan. Kalau tidak disyaratkan maka boleh. Tapi kalau dari awal sudah disyaratkan adanya tambahan, maka tidak diperbolehkan. Wa yadullu alaihi haditsu Abi Rafi' as-Sabiq. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini
adalah kisah hadis Abi Rafi'. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membayar hutang, yakni unta muda dengan unta yang lebih baik. Ya, Nabi bayar dengan unta yang lebih baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di akhir hadis, Inna khiyaran nasi ahsanuhum qadaan. Ya, sesungguhnya manusia yang terbaik adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Ya, antum hutang 1 juta sama saudara antum. Ketika melunasi, ya kasih 1 juta sama sate 1 kodi. Ya, atau durian 1 biji. Ya, boleh apa tidak? Boleh. Ya, ini termasuk husnul qadha. Akhi, ya terima kasih. Jazakallahu khairan. Allah berkahi harta antum. Antum sudah ngasih anak pinjaman 1 juta, anak butuh waktu itu ya buat makan atau buat ya berobat anak saya yang sakit. Ini anak sudah ada duit 1 juta, anak belikin ke antum. Ya, kemudian ada sedikit rezeki, ya enggak banyak, cuma sate 1 kodi, ya sate kambing, ya. Ini mudah-mudahan antum berkenan menerimanya. Jazakallahu khairan. Ini termasuk husnul qadha. Ya. Atau antum bayar 1 juta plus durian montong. Ya. Durian montong, ya. Jazakallahu khairan. Ini ada ya sedikit rezeki. Ya, enggak banyak, cuma 1 butir durian montong. Ya. Ini namanya husnul qadha. Ya. Kalau mampu maka lakukan seperti itu. Ya, tapi ingat jangan dipersyaratkan di awal. Ya, selama tidak dipersyaratkan maka tidak mengapa. Termasuk perkara yang baik. Al-khamis. Poin yang kelima kata penulis, an yakunal muqridu malikan lima yuqriduhu. Di antara syarat sahnya piutang atau hutang piutang, ya, orang yang meminjamkan, pihak yang meminjamkan adalah pihak yang memiliki harta yang dia pinjamkan. Memang pemilik hakiki. Ya. Jangan ngasih pinjam orang lain, duitnya punya orang. Ya. Duitnya apa bukan punya dia. Ada orang nitip duit ke dia, kemudian ya orang lain pinjam dia kasih, padahal bukan punya dia. Ya. Maka di antara syarat sahnya hutang piutang, ya pihak yang memberikan piutang adalah pemilik hakiki dari harta yang dia pinjamkan kepada saudaranya. Wala yajuzu lahu an yuqridha ma la yamlik. Dan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk meminjamkan sesuatu yang tidak dia miliki. Ya. Jangan sampai kita meminjamkan sesuatu yang bukan milik kita. Ya, maka tidak diperbolehkan dan tidak sah. Ya, hutang piutang tersebut. Yang terakhir as-sadis minal muamalatir ribawiyatil muharramah. Penulis di sini membawakan beberapa contoh kasus muamalah yang dilarang, yang termasuk perkara riba yang banyak terjadi ya di lembaga-lembaga keuangan. Ya, di lembaga-lembaga keuangan. Kata penulis minal muamalatir ribawiyatil muharramah, di antara bentuk muamalah ribawiyah yang diharamkan di dalam Islam, ma taqumu bihil bunuk fi waqtinal hadir, apa yang dilakukan oleh sebagian bank, ya sebagian lembaga keuangan di hari-hari ini, min aqdi qurudin bainaha wa baina dzawil hajat, di mana mereka membuat akad hutang piutang ya dengan para kreditur, dengan para penghutang, ya, dengan para nasabah. Dia membuat akad hutang piutang antara bank dengan nasabah, ya. Fatadfa' lahum mabaligh minal mal nadhira faidatin muhaddadatin ta'khudhuha ziyadatan ala mablaghil qardi. Di mana pihak bank atau lembaga keuangan tertentu ya memberikan pinjaman kepada nasabah dengan mensyaratkan adanya faidah tertentu. Ini tambahan tertentu dari pokok hutang yang diberikan. Ya, contoh, bank memberikan ya hutang 100 juta kepada nasabah. Ya. Kemudian
di antara klausul akad yang dibuat, ya, adanya tambahan, ya, 10% dari total hutang yang diberikan, ya, sehingga total pengembalian, ya, hutang yang dipinjamkan menjadi 110%, ya, yang awalnya bank memberikan hutang sebanyak 100 juta, nasabah melunasi sebanyak 110 juta, bahkan bisa lebih dari itu, ya, bisa lebih dari 10%. Ya, bisa berlipat-lipat, bahkan sebagian, ya, kasus jumlah bunganya tambahannya lebih besar daripada pokok hutangnya. Na'udzubillah. Ya, maka ini perkara yang dilarang di dalam Islam. Ya, au yattafiqul bank. Sudah masuk Isya? Baik, silakan adzan dulu, kita selesaikan sedikit lagi setelah adzan untuk salat Isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit poin yang ke-6 dari bab yang ketiga. Kata penulis rahmatullahi ta'ala alaihim, au yattafiqul banku ma'al muqtaridi ala qimatil qardi. Jadi tidak boleh, ya, di antara bentuk muamalah ribawiyah yang diharamkan di dalam Islam, ketika terjadi hutang piutang, kemudian, ya, pihak yang memberikan pinjaman mensyaratkan tambahan, ya, kepada pihak yang berhutang di dalam melunasi hutang tersebut. Ketika disyaratkan adanya tambahan di awal, ya, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Di antara contoh kasus juga, kata penulis, atau adanya kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah, dengan yang berhutang, ya, ala qimatil qardi, adanya kesepakatan, ya, atas jumlah piutang tertentu, ya, nilai dari hutang yang diberikan, thumma yadfa'u lahul banku aqalla minal qimatil muttafaqi 'alaiha. Kemudian pihak bank yang memberikan piutang ternyata yang diserahkan jumlahnya lebih sedikit, ya, dari nilai yang telah disepakati, ya, ala an yaruddahal muttafiqu aw al muqtaridu kamilatan, dengan kesepakatan nasabah membayar nilai yang telah disepakati. Paham jemaah? Ya, ada kesepakatan antara bank dengan nasabah, ya, nilai piutang tertentu, ya, contohnya pihak bank sepakat, ya, dengan pihak nasabah, saya kasih kamu pinjaman senilai 100 juta, ya, yakni hitam di atas putih, yang dicatat 100 juta nilainya. Tapi ketika diserahkan, ya, nilai uang yang diserahkan kepada nasabah hanya 80 juta. Ya. Dengan kesepakatan nanti nasabah bayarnya berapa? Bayarnya 100 juta. Ya. Ini yang disepakati antara bank dengan nasabah.
Saya kasih kamu pinjaman 100 juta, nanti kamu lunasi, kamu bayar 100 juta, tapi uang yang diserahkan kurang dari 100 juta. Ya, hanya 80 juta. Ini pun hukumnya haram. Ya, ini pun hukumnya haram. Ya. Famathalan, contohnya kata penulis, yatlubul muqtarid minal bank mablagha mi'ata alfin. Ya, nasabah meminta ya atau berhutang kepada pihak bank sebesar 100.000. Jadi 100.000 real. Ya, 100.000 real. Berapa nilai real sekarang, Kang Jaka? 4.500 masih? Lebih, sekarang naik. Berapa nilai sekarang? Hah? Real, 1 real. 4.000 berapa? 600. Antum jual? Iya, naik berarti ya. 4.600. Iya. Anggap 1 real 4.600. Ya. Berarti kalau 100.000 real berarti berapa juta? Hah? Berapa juta? 4.600 kali 100.000. 460 juta. Iya, 460 juta. Iya. Maka ada nasabah datang ke bank mau pinjam duit. Ya, sebesar 100.000 real. Fayu'tilahul banku 80 alfan. Namun ya, yang diserahkan oleh bank kepada nasabah tersebut hanya berjumlah 80.000 real. Berarti kurangnya berapa ribu? 20.000 real. Ya, yang diminta 100.000, yang diserahkan oleh bank 80.000. Wa yashtaritu alaihi an yaruddaha mi'atan. Tapi bank mensyaratkan kepada nasabah, nanti kamu bayarnya 100.000 real sebagaimana yang kamu minta. Ya. Maka semacam ini, muamalah semacam ini, wa hadza minar riba al-muharrami aidan. Ya, muamalah semacam ini termasuk perkara riba yang diharamkan di dalam Islam. Ya, termasuk perkara riba. Ya, maka tidak boleh. Ya, ketika disyaratkan adanya tambahan ya dalam akad utang piutang, maka hukumnya riba. Ya, hukumnya riba. Tapi kalau tidak disyaratkan, ya, peminjam yang memberikan tambahan ketika melunasi hutangnya maka diperbolehkan. Ya, namun ketika disyaratkan dari awal, ya, dan lembaga keuangan itu enggak mungkin, ya, tidak mensyaratkan. Pasti apa? Mensyaratkan. Ya, karena mereka cari apa? Cari keuntungan. Ya, yang mereka cari adalah keuntungan. Ya, semata-mata untuk mencari ya keuntungan. Maka ya muamalah semacam ini ya hukumnya haram, ya, tidak diperbolehkan di dalam Islam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, insyaallah kita bahas ya bab yang keempat terkait dengan masalah rahan atau masalah gadai, ya, masalah gadai di pertemuan yang akan datang. Baik, untuk pertanyaan kita pending di pertemuan berikutnya, insyaallah mudah-mudahan bisa dijawab. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.